Assalamualaikum bosku. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar positifnya ya. Alur cerita novel Bakal Cinta. Bab 11. Pesan diterima, Ferish. Sayang, kalau ada waktu telepon aku ya. Aku perlu penjelasan soal atasan kamu yang jemput kamu tadi pagi. Sumpah aku tak bisa untuk tak memikirkannya. Pesan diterima, Ferish. Sayang, please. Pesan diterima, Ferish. Ayolah sayang, jangan buat aku mati penasaran. Balas pesan ini atau telepon aku, please. Asteris. Mati aku. Vika sambil menepuk keningnya begitu masuk ke ruangannya dan melihat ponselnya setelah selesai meeting dengan seluruh manajer dan direkturnya. Kenapa mbak? Siapa yang mati? Tanya salah satu timnya saat masuk membawakan beberapa laporan. Apa itu ASI? Tanya Vika balik melihat setumpuk kertas yang dibawa ASI timnya laporan dari produksi dan beberapa catatannya. Jawab ASI sambil meletakkan kertas-kertas itu di atas meja Vika. Oke, terima kasih ya, ASI, bisa tolong pesankan aku secangkir kopi? Aku merasa mengantuk. Iya mbak, saya permisi. Kalau kamu mau sesuatu pesan saja sekalian tawari juga yang lain ya, dan tolong tutup pintunya. Baik mbak. ASI keluar dan menutup pintu. Vika membuka kontak nama di ponselnya dan menelepon Ferish. Pada dering pertama ditolak oleh Ferish. Tapi kemudian ada panggilan video masuk. Maaf. Satu kata yang langsung meluncur dari bibir Vika. Kamu banyak pekerjaan. Sampai mengabaikan pesanku. Iya, begitu masuk ruangan aku harus buat invoice pengiriman untuk besok. Lalu meeting, baru saja selesai. Jawab Vika dengan senyum manisnya. Oh, shit, jangan senyuman itu sayang. Seru Ferish frustasi. Vika menampilkan segaris senyum di wajahnya. Jadi begini, yang jemput aku tadi pagi namanya Pak Mardi. Dia adalah adik ipar Bu Lydia, direktur utama PT Garuda. Aku juga tak memintanya untuk menjemput aku. Tiba-tiba saja dia datang ke rumah saat aku akan berangkat kerja. Itu saja Rish. Selebihnya tak ada dan bukan urusan aku. Apa dia suka kamu? Aku enggak tahu dan sungguh tak mau tahu. Aku di sini mau kerja dengan tenang dan damai. Soal dia suka atau tidak bukan urusanku Rish. Do you like him? No, absolutely not. Do you love me? Rish sudah deh, aku enggak mau bahas itu. Jawab Vika merona. Oke, I get it. Terima kasih sayang, aku lega sekarang. Dah lanjut kerja yuk, banyak juga kerjaanku, kata Ferish lembut. Iya aku juga sama, sayang. Jangan tunjukkan senyum manismu yang tadi ke orang lain. Senyum itu hanya milikku, oke? Terserah kamu saja Rish, bye. Love you Afika, nanti kalau sudah di rumahku telepon lagi ya, bye. Bersamaan dengan ditutupnya panggilan Ferish terdengar ada ketukan di pintu ruangannya dan suara Asih yang membawa kopi. Vika pun beranjak dari duduknya dan membuka pintu menerima secangkir kopinya, lalu dia keluar dari ruang pribadinya, duduk di kursi bersama timnya. Terima kasih Asih, harum kopinya, kalian tidak pesan juga? Enggak mbak, terima kasih. Pesan diterima. Faris, liburan Natal aku pulang, aku akan mencium kamu sepuasnya. Emoticon kiss. Ada-ada saja kamu Rish, gumam Vika dalam hati sambil tersenyum. Vika lalu mengambil laporan produksi dan jadwal produksi yang dibawa Asih tadi dibawanya ke atas meja persegi panjang yang lebar tempat timnya bekerja, yang terletak di sebelah kiri pintu ruangan Vika. Mereka bekerja saling berhadapan. Bak, panggil Asih pelan. Jawab Vika masih sambil membaca laporan. Pas saya ke produksi tadi saya mendengar beberapa penjahit membicarakan Mbak Vika. Soal kedekatan Mbak Vika sama Pak Mardi, apa benar itu Mbak? Gosipnya bagus apa jelek? Jawab Vika santai masih dengan posisi sama. Asih kebat-kebit jantungnya antara takut bicara dan keingintahuannya yang besar, membuat dia bicara agak terbata-bata, takut salah bicara lalu membuat Vika marah. Ya ada yang baik ada yang jelek Mbak. Oh, berarti seimbang ya, biarin saja Asih. Nanti juga capek sendiri yang gosipin. Mbak Vika enggak marah. Vika berhenti sejenak dari membaca laporan dan menatap ke arah Asih yang duduk di sebelahnya. Kalau saya enggak merasa seperti yang mereka gosipkan, saya enggak perlu marah atau tersinggung. Tapi kalau saya memang seperti itu saya akan merasa terusik. Jadi biarkan saja, mereka jadi punya cerita sambil kerjakan, biar semangat kerjanya. Mbak dibilang manfaatin Pak Mardi dengan kecantikan Mbak Vika, dibilang kecentilan, gitu Mbak. Saya yang dengar saja marah, kata Asih menggebu-gebu. Vika malah tertawa terpingkal-pingkal membuat dua pria di depannya dan Asih menjadi heran.
Biasanya orang yang digosipkan aneh-aneh seperti itu akan marah dan langsung melabrak yang buat gosip, tapi atasan mereka ini malah santai-santai saja dan malah tertawa seperti itu. Mbak Vika, kok malah ketawa sih? Asi serius, Asi tak terima Mbak Vika digosipkan kayak gitu. Habisnya kamu itu lucu Asi, menurut kalian saya harus bagaimana menanggapinya? Tanya Vika pada mereka bertiga. Setidaknya Mbak Vika kasih tahu mereka bahwa yang mereka katakan tak benar, jawab Pugu. Iya, Mbak Vika klarifikasi berita itu, kata Asi menambahkan. Kalau kamu Pras, gimana? Tanya Vika pada satu pria lainnya yang ini jauh lebih tua usianya dari Pugu dan Asi. Menurut saya Mbak Vika ada benarnya juga sih, karena selepas gosip itu benar atau tidak itu bukan urusan mereka, itu urusan Mbak Vika dengan Pak Mardi, toh sama-sama masih single, masih bebas. Dan tak mungkin juga Mbak Vika akan kasih penjelasan mereka satu persatu, yang ada nambah panjang pertanyaannya. Sip, itu salah satu poin yang saya pikirkan. Selain itu kalau saya tanggapi saya malah akan menjadi bulan-bulanan gosip mereka. Mereka akan terus mencari kesalahan saya, kekurangan saya, kayak artis saja jadi sorotan dan tontonan, jelas Vika. Terdengar orang mengetuk pintu dan langsung membukanya masuklah Mbak Maya dan seorang cowok yang merupakan seorang grafik desain di PT Garuda bernama Anton. Lagi bahas apa, seru banget sih, ikutan dong, kata Mbak Maya yang langsung duduk di ujung meja dan gabung dengan mereka. Sementara Anton nangkring di pinggir meja dekat Pugu. Ada apa kalian kesini? Tanya Vika pada mereka berdua yang baru gabung. Main aja Vik, bosan aku di ruangan, jawab Mbak Maya. Nah si tutuan kacamata, ada perlu apa, bosan juga di depan komputer. Semua yang di situ tertawa mendengar pertanyaan Vika pada si grafik desainer yang dipanggil Vika tuan kacamata karena itu cowok memang pakai kacamata. Nih, mau antar desain kaos yang kamu minta kemarin, jawab Anton sambil menyerahkan flash disk ke Vika. Vika langsung menerimanya dan berterima kasih lalu membuka flash disk itu di laptopnya. Wah, terima kasih banyak, ini desain kaos buat jalan besok ma adik-adik panti. Tadi lagi bahas apa kalian? Tanya Mbak Maya penasaran. Soal kabar hangat yang diproduksi Mbak, jawab Vika sambil menatap laptopnya dan di belakangnya berdiri si tuan kacamata. Beneran tuh Vika, gosip lu itu udah sampai di gedung sebelah, rame banget, dah jadi artis lu, kata Anton. Gedung sebelah yang dimaksud Anton adalah gedung untuk produksi benang menjadi kain. Vika hanya tertawa menanggapinya. Sudah gila bos kalian ini, malah tertawa. Nama sudah tercemar masih santai, ujar Anton sambil geleng kepala. Ya aku harus bagaimana, buat konferensi pers gitu kayak artis, tambah senang dong mereka dapat berita terus mereka foto aku. Enggak ada untungnya buat aku, jawab Vika sambil menyerahkan flash disk ke Anton lagi karena desainnya sudah di-copy di laptop. Biarlah gosip itu reda sendiri, aku enggak pernah terpikir jadian sama teman kerja. Perkataan Vika menusuk ke hati Anton. Dalam hatinya dia juga menyukai Vika. Dengan penuturan Vika itu dia sudah patah hati sebelum mengungkapkan perasaannya. Ya sudah kalau begitu, aku balik lagi ke kandangku, nanti kalau makan siang panggil ya, bye. Bye, jawab mereka semua kompak. Kenapa dia? Raut mukanya jadi berubah, enggak kayak awal datang tadi. Komentar Pras, iya langsung buram gitu ya, kata Pugu dan diiyakan oleh Asi. Enggak lihat aku, buram bagaimana? Tanya Vika, kayak kecewa gitu Mbak, kata Asi. Mbak Maya yang tahu tentang si tuan kacamata hanya diam saja tak ikut komentar. Vika, makan di mana kita hari ini? Tanya Mbak Maya. Di sini, jawab Vika sambil menunjukkan kotak bekal dia. Iya, kamu bawa bekal ya, aku makan sendiri dong, Dera enggak masuk. Kata Mbak Maya lesu, kan ada tuan kacamata Mbak, kalau tidak pesan antar saja makan di sini. Iya deh, aku pesan sekarang, kan setengah jam lagi kita istirahat. Mbak Maya kemudian membuka aplikasi pesan antar makanan. Aku mau pesan di rumah makan Padang, ada yang mau nitip. Mbak Maya melihat ke Vika dan timnya satu persatu, jawaban mereka hanya geleng kepala. Kalian lagi sibuk ya? Pada serius banget, enggak juga Mbak, kita sibuknya kan kalau ada pengiriman. Sekarang cuma siapi berkas saja, biar enggak menumpuk kalau pas pengiriman barengan, jawab Vika. Kamu ngopi Vika? Tanya Mbak Maya melihat cangkir kopi di atas meja. Iya, aku mengantuk tadi Mbak, semalam kurang tidur. Kenapa? Kan enggak lembur kemarin. Di sini enggak lembur Mbak tapi di rumah lemburnya. Ibu lagi sakit jadi waspada saja, ikutan enggak bisa tidur. Sakit apa Ibu Vika? Nunggu hasil tes urin dulu Mbak, biar jelas.
Mbak Maya mengangguk paham, Pak Mardi belum keluarkan dari tadi. Sepertinya begitu, mobilnya saja tadi yang pergi dibawa sopirnya, jawab Vika. Aku setuju kalau kamu jadian sama Pak Mardi, kan kamu bisa ajak kami ini happy-happy, ya enggak? Tanya Mbak Maya pada timnya Vika. Pras, Ugo dan Asih hanya mengangguk saja, mereka tak mau ikut campur urusan bosnya. Maunya kamu itu Mbak. Mbak Maya dulu SMAN 4 kan, angkatan tahun berapa? Tanya Vika sambil memindahkan laptopnya dan mengambil kotak bekalnya. Timnya juga merapikan kertas-kertas dan alat tulis yang berhamburan di atas meja. Mbak Maya duduk dengan kepala diletakkan di atas meja menjawab iya, aku alumni SMAN 4 angkatan 2007, kenapa? Kenal Ferish Purba tidak, anak IPA 1? Mbak Maya langsung duduk tegak mendengar Vika menanyakan soal Ferish. Tentu saja kenal, aku sekelas dengan dia di kelas 1. Tapi karena dia ikut kelas akselerasi jadi lulusnya enggak barengan. Kenapa memangnya? Kamu kenal? Kenal? Orangnya baik ya? Ada yang aneh nih sama bos kalian. Jarang muji cowok. Vika hanya senyum dengan komentar Mbak Maya. Kemudian terdengar label istirahat makan siang bertepatan dengan dering ponsel Vika. Pesanan Mbak Maya pun sampai. Vika menjawab panggilan itu. Hai, sapa Vika. Senang ya ditelepon? Ceria banget suaranya. Mau makan siang? Riz jadi ceria. Kukira karena aku telepon, jadi enggak suka aku telepon. Suka, sama orangnya juga suka. Jawab Vika lalu tertawa. Apa? Kamu ngomong apa barusan? Aku enggak jelas sayang. Enggak ada siaran ulang ya, sekarang makan dulu yuk, nanti di rumah lagi ya. Vika langsung menutup teleponnya lalu makan siang. Mbak Maya sudah menunggunya, sedang Pras, Ugo dan Asih sudah ke kantin. Di PT Garuda disediakan catering makan tiap shiftnya. Vika lebih memilih bawa bekal karena dia bisa makan kapan saja yang diinginkan. Kalau ambil jatah makan di kantin harus nunggu jam makan baru bisa ambil makanan. Vika tipe orang yang tak bisa tahan lapar. Jadi kapanpun ingin makan dia akan makan. Mereka hanya makan berdua saja karena yang lain memilih makan di kantin. Makan sambil bercerita memang menyenangkan, biasanya akan jadi sesi curhat nih. Bab 12. Seharian bekerja di dalam ruangan dan di depan laptopnya membuat Vika lebih terasa lelah dari biasanya. Dia bisa keluar ruangan untuk meeting dengan calon klien atau mengunjungi supplier kebutuhan produksi. Sudah jam pulang kerja, Vika membereskan berkas di atas mejanya dan menyusunnya. Dia berencana segera pulang, karena hasil tes lab Bu Aminah sore ini keluar. Anggota timnya sudah bersiap juga untuk pulang tapi masih menunggu Vika keluar dari ruangannya. Bel pergantian shift di PT Garuda sudah dibunyikan yang artinya juga jam pulang untuk yang bekerja di kantor. Vika dan timnya pun keluar bersama, menutup pintu dan menguncinya. Vika memesan ojek online karena tadi pagi dia dijemput Pak Mardi. Dalam 5 menit ojek pesanan datang. Saat akan menghampiri ojek, suara Pak Mardi memanggilnya. Vika, saya antar kamu pulang, tak perlu naik ojek, teriak Pak Mardi yang baru keluar dari kantor utama yang berjarak 10 meter dari tempat Vika saat ini di pos satpam. Setengah berlari Pak Mardi menghampiri Vika. Banyak pasang mata yang melihat Pak Mardi membujuk Vika untuk mau diantarnya pulang. Bahkan sopir ojek yang dipesan Vika diminta untuk menunggu sebentar. Sebentar ya Pak, kata Vika pada sang sopir ojek, padahal ingin sekali dia langsung naik ojeknya dan pergi, tapi tak sopan sekali kalau langsung kabur. Apalagi Pak Mardi sudah mengejarnya. Maaf Pak Mardi, saya sudah pesan ojeknya, Bapak tak perlu repot mengantar saya. Tolak Vika halus lalu dia memakai helm dan naik ke atas motor sebelum Pak Mardi menjawab. Setidaknya dia masih bilang maaf, tak langsung kaburkan, hehehe. Langsung ke alamat ya pas sesuai aplikasi. Asteris, 20 menit waktu perjalanan Vika untuk sampai rumah. Di depan rumahnya terlihat sebuah mobil yang tak asing baginya terparkir di depan pintu dan menghalangi untuk dirinya lewat. Tak biasanya dia parkir di sini, ada apa ya? Vika bertanya dalam hati. Vika langsung membayar ojeknya dan memberikan tip pada sopir ojek, dia khawatir pada ibunya. Dengan langkah cepat dia segera masuk rumah tapi mobil itu menghalanginya. Vika harus berjalan miring agar badannya bisa muat masuk di sela pagar dan mobil. Di dalam rumah terdengar ramai, sudah berkumpul bapak dan adik-adiknya serta Raditya di kamar Bu Aminah. Assalamualaikum, sapa Vika masuk rumah melepas dan menaruh sepatunya di rak sepatu lalu masuk kamar Bu Aminah. Mbak, hasil lab ibu sudah keluar, ibu kena infeksi saluran kemih, bukan batu ginjal. Alhamdulillah enggak parah Mbak, ibu disuruh istirahat dulu.
dan antibiotiknya harus habis. Jelas Meitania begitu melihat Vika yang nampak khawatir dan menyerahkan hasil lab ibu yang tadi diambilnya dari tempat praktek dokter. Purba. Vika menerima selembar kertas itu yang di bagian atas terdapat logo dan nama sebuah salah satu klinik dan laboratorium klinis yang ada di Semarang ISK. Apa ibu sering menahan untuk pipis? Iya, kadang kalau lagi tanggung kerjakan kerjaan rumah nak. Bu Aminah merasa bersalah sudah membuat anak-anak dan suaminya khawatir. Bahkan selama 3 hari ini beliau sudah merepotkan mereka dan tak mengurusi mereka. Terlihat air mata menetes di pipi Bu Aminah. Maafin ibu ya, tak tertahan lagi air mata Bu Aminah pun mengalir terus. Vika mendekat ke ibunya, Raditya yang semula duduk di pinggir ranjang berdiri memberi Vika ruang untuk mendekat ke Bu Aminah. Vika memeluknya diikuti adik-adiknya juga ikut memeluk sang ibu yang sedang duduk bersandar di dinding kamar di atas ranjang. Bapak dan Raditya yang melihat pun haru hampir meneteskan air mata. Bapak yang sudah berkaca-kaca ditahannya untuk tak menangis karena beliau laki-laki harus kuat. Sudah, malah jadi nangis semua. Ibu kalian kan sudah baikan, hanya perlu istirahat lagi. Jangan diulangi loh Bu, mau pipis kok ditahan, bahaya kan sekarang. Nasihat Bapak pada ibu. Berbeda dengan Bapak, Raditya sudah terisak sambil berdiri dengan tangan yang dilipat di depan dada dan sesekali menyeka air matanya. NG Pak, ibu boten kerso maleh, boten sekecok kegem nopo, boten saged ten pundi-pundi. Iya Pak, ibu juga enggak mau sakit lagi, enggak enak buat ngapa-ngapain, enggak bisa kemana-mana. Bapak lalu keluar kamar dan kembali ke bengkelnya untuk menutupnya karena sudah sore. Anak-anak Bu Aminah pun melepas pelukannya. Meitania keluar dari kamar ibunya menuju ruang tengah dan ruang tamu untuk menutup jendela-jendela rumah dan menghidupkan lampu. Vika juga beranjak dari kamar ibu untuk menaruh tas dan mengambil baju ganti lalu masuk ke kamar mandi. Tersisa Raditya dan Bintang di kamar Bu Aminah. Raditya sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga Vika. Dia jadi anak bungsu bagi Pak Zakaria dan Bu Aminah, karena dia bisa menjadi sangat manja dibanding Bintang kalau sudah di rumah Vika. Jadi adik-adik Vika sudah terbiasa dengan kehadiran Raditya di antara mereka. Sebelum masuk kamar mandi, Vika menyuruh Raditya untuk memindahkan mobilnya karena mengganggu jalan. Raditya hanya nyengir kena omel Vika. Beberapa ibu-ibu tetangga sekitar rumah datang berkunjung melihat keadaan Bu Aminah. Mereka datang tidak dengan tangan kosong pastinya. Ada yang bawa buah, roti dan obat tradisional. Mereka mendengar Bu Aminah sakit susah buang air kecil jadi dibawakan daun kumis kucing yang katanya bisa untuk mengobati sakit Bu Aminah. Mendadak jadi ramai rumah Vika. Setelah mandi dia keluar menemui ibu-ibu itu dengan membawa minuman dan beberapa kue kering. Untung aja kemarin sempat beli beberapa camilan, batin Vika. Silakan Budi minum, maaf jadi merepotkan ibu semua. Enggak repot Mbak Vika, kita di sini kan keluarga. Kami sepi kalau Bu Aminah sakit Mbak, jawab salah satu ibu. Terima kasih banyak Bu, insya Allah yang akan membalas kebaikan ibu semua. Semua kompak mengamini perkataan Vika. Bu Aminah juga cepat sembuh ya Bu, biar kita bisa jalan-jalan tahun baru, kata Bu RT. Amin, iya Bu RT terima kasih, jawab Bu Aminah pelan. Ayo Bu diminum airnya, kuenya juga dicicipi, seadanya ya Bu. Mereka pun mau untuk minum dan mencicipi kue kering yang disiapkan sambil berbincang ala ibu-ibu. Nah sudah mau maghrib, ayo ibu-ibu kita pamit, biar Bu Aminah juga istirahat. Ajak Bu RT ditanggapi dengan anggukan yang lainnya, dan mereka beranjak dari kamar Bu Aminah. Pamit pulang. Bin, ibu mau makan tapi di meja saja. Enggak enak makan di sini, minta ibu untuk dipapa. Bintang keluar kamar menuju meja makan. Nah kan enak di sini, bisa lega makannya, kata Bu Aminah. Vika menyiapkan makanan di atas meja. Meitania sudah masak pulang kuliah tadi. Bu Aminah makan ditemani Raditya. Vika dan Bintang hanya ikut duduk saja di meja. Mereka nanti akan makan sama bapak selepas maghrib. Melihat sang ibu sudah mau makan banyak, dan sudah tak pucat lagi hati anak-anaknya pun senang. Mbak, ibu habis dijenguk teman-teman gibahnya sehat ya Mbak, makannya sudah banyak. Bintang meledek Bu Aminah, yang ternyata berhasil membuat ibu tertawa. Tawa yang menular pada Vika, Bintang dan Raditya. Meitania yang baru keluar dari kamar pun tertulari tawa renyah ibu. Alhamdulillah, ibu udah lebih baik kan ya, besok sembuh ya Bu, ucap Meitania merangkul ibu dan mencium pipinya. Ibu pun membalas ciuman sang anak dengan kehangatan. Ditatapnya anak-anak yang ada di hadapannya satu persatu penuh senyum bahagia. Betapa beruntung dan bahagianya aku memiliki mereka. Alhamdulillah,
Terima kasih ya Allah, telah Kau berikan kepadaku anak-anak yang baik dan menyayangiku. Lindungi dan jaga mereka selalu ya Allah, doa ibu dalam hati. Kesehatan ibu, kesehatan anak dan keluarganya. Kesedihan ibu bisa menjadi kesedihan anak dan keluarganya. Ibu yang bahagia, semangat anak-anaknya untuk selalu memberikan yang terbaik kepadanya. Hormati orang tua kita karena kesuksesan kita adalah doa dan restu mereka. We love you ibu. Bersambung. Bab 13. Pukul 19 waktu Indonesia Barat, keluarga Zakaria menyantap malam bersama di meja makan, meski tanpa Bu Aminah yang berada di kamar ditemani Raditya. Mereka sudah makan sebelum maghrib tadi. Raditya disuruh Bu Aminah menginap saja di situ, karena sudah lama Raditya tidak menginap. Tapi karena kesibukan Raditya sebagai dokter, dia belum bisa menuruti keinginan Bu Aminah yang sudah seperti ibunya sendiri. Malam ini dia ada jadwal dinas malam di salah satu rumah sakit swasta di Semarang. Sudah pukul 20.30, Raditya masih terlelap di samping Bu Aminah yang sedang tidur juga. Vika membangunkannya pelan, agar dia bisa bersiap untuk dinas malam. Raditya merespon panggilan Vika, dia mengusap mata dan mulai beranjak dari ranjang. Lalu dia pergi ke kamar mandi untuk cuci muka. Sebenarnya dia masih ingin tidur di pelukan Bu Aminah, tapi karena tugasnya dia harus rela tidak tidur malam ini. Selesai cuci muka, dia melangkah ke kamar Vika. Dia melihat Vika di kamarnya yang sedang melakukan video call dengan Ferish. Muncul ide jahilnya karena Vika tidak menyadari kehadirannya di depan pintu. Dia langsung menyerobot masuk tanpa mengetuk pintu dan langsung berdiri di belakang Vika. Vika terkejut, begitupun Ferish yang melihat wajah Raditya yang muncul di depannya dekat sekali dengan wajah Vika. Raditya memanasi Ferish agar cemburu padanya. Duduk di sebelah Vika adalah hal yang tidak bisa Ferish lakukan saat ini. Apalagi sampai masuk kamar Vika. Ferish pun terbakar cemburu dan menyuruh Raditya untuk menyingkir dari Vika dengan mengancamnya. Terlihat wajah Ferish yang memerah, Raditya pun tertawa kencang. Vika menyingkir dari Raditya dan mengatakan ke Ferish nanti akan meneleponnya lagi. Dia akan mengantar Raditya ke depan untuk pulang. Ferish mengiyakan lalu dia menutup teleponnya. Raditya pamit pada bapak yang sedang berbincang dengan beberapa tetangga di depan bengkel. Lalu mengeluarkan mobilnya yang sudah dipindahkan di dalam bengkel bapak. Saat akan berjalan mundur keluar dari bengkel, ada sebuah mobil yang akan berhenti di belakangnya. Hampir saja bertabrakan, tapi sempat diingatkan Vika dengan teriakannya. Bapak yang melihat mobil berhenti menghalangi mobil Raditya yang akan keluar, lalu mendekat ke mobil yang baru nongol itu untuk mundur lagi agak menjauh. Raditya pun memundurkan mobilnya lagi dengan arahan Vika. Mobil pun berhasil keluar dan terparkir agak jauh dari bengkel Pak Zakaria. Raditya lalu turun dari mobil untuk menutup pintu bengkel dan berpamitan lagi dengan bapak. Mobil yang baru nongol tadi pun maju lagi dan berhenti di depan Vika dan bapak. Sang sopir keluar dari mobil menghampiri Vika dan bertanya, "Maaf Mbak, saya mencari Mbak Afika," kata sang sopir mobil baru itu dengan sopan. "Iya Pak, saya sendiri, ada yang bisa dibantu?" Vika menjawab, pria parubaya yang masih menggunakan seragam kerja yang sangat dikenali Vika di mana tempat kerja bapak itu. Raditya sudah berdiri di samping Vika dengan tangan dilipat di depan dada. "Ini Mbak, saya disuruh untuk mengantarkan mobil ini, dan memastikan Mbak Afika sendiri yang menerimanya, dan ini kuncinya," tutur bapak itu sambil menyerahkan kunci mobil. "Surat-suratnya belum siap Mbak, masih diurus. Tapi kelengkapan surat jalan dan jual belinya ada di dalam mobil Mbak." "Maaf Pak, saya tidak bisa untuk menerima mobil ini, saya tidak membeli ataupun meminta mobil ini." "Bapak disuruh siapa?" tanya Vika yang sebenarnya dia sudah menebak siapa yang tiba-tiba nekat mengirim mobil mewah itu ke rumah Vika kalau bukan si Londo yang aneh itu. "Bos kami Mbak, Pak Mardi," jawab bapak itu sambil menunjuk dirinya dan temannya yang baru nongol. "Saya mohon Mbak, diterima dulu mobilnya. Kalau saya bawa kembali mobil itu ke kantor, kami bisa kena marah bos Mbak, dan kami tidak bisa segera pulang." Teman si bapak itu mengiyakan penuturan temannya. "Tapi Pak, mohon maaf sekali Pak, saya tidak bisa menerimanya. Tolong Bapak bawa kembali mobil ini, nanti biar saya menelepon Pak Mardi." "Duh, maaf Mbak, saya minta tolong banget sama Mbak, tolong bantu kami. Pesan Pak Mardi tadi pagi, kalau mobil ini belum Mbak Afika terima kami belum bisa pulang," kata pria yang masih muda. Waduh, Vika melihat ke Raditya dengan kedua alis yang naik dan salah satu garis pipinya yang ikut naik meminta pendapat. Raditya pun tidak tahu harus bagaimana, dia hanya mengangkat kedua tangannya. Pak Zakaria mendekati mereka, beliau tahu Pak Mardi yang menjemput Vika tadi pagi. "Pak, mohon maaf, bawa kembali mobil ini, kami tidak bisa menerimanya." "Tolak Bapak sopan,
Tapi Pak, saya tidak bisa membawanya kembali lagi. Bapak tua itu memelas. Ya udah terima dulu deh Vika, besok kita kembalikan saja. Kasihan mereka Fik, ini sudah malam mereka belum pulang. Kata Raditya menengahi. Ya, sebenarnya kasihan juga dengan mereka, jadi Vika pun menerima kunci mobil itu dan mengucapkan terima kasih pada bapak itu dan temannya. Mereka pun menjabat tangan Vika, Pak Zakaria dan Raditya. Mengucap terima kasih, sudah memperlancar pekerjaan mereka, lalu mereka pamit pulang. Terus gimana nih mobil Dit, mobil mewah lo ini? Vika menghela napas panjang dan duduk di sebuah bangku di bawah pohon mangga di belakangnya. Raditya hanya tersenyum melihat sahabatnya yang kebingungan. Dia mengambil kunci mobil di tangan Vika. Aku masukkan dulu ke dalam, besok pagi pulang dinas aku ke sini. Kita balikin, kalau sekarang aku gak dinas kita balikin sekarang. Kata Raditya menenangkan Vika, lalu masuk ke mobil yang berjenis city car yang memiliki harga fantastis. Wow, keren loh Vik nih mobil, seriusan mau dibalikin? Ledek Raditya dari dalam mobil. Vika yang diledek hanya mengerucutkan bibirnya. Raditya pun membawa masuk mobil itu ke dalam bengkel Pak Zakaria yang pintunya tadi sudah dia tutup dibuka kembali sama bapak. Selesai dia memarkirkan mobil, dia keluar dan menuju mobilnya untuk mengambil penutup mobil yang dia letakkan di bagasi mobilnya. Raditya menutupi mobil baru itu biar tidak tergores. Bisa bangkrut kalau tergores sedikit, dibantu bapak dia menutupi mobil itu dengan rapi. Dia pun menyerahkan kuncinya ke Vika lalu pamit pulang. Vika masih duduk di bawah pohon saat mobil Raditya mulai berjalan dan meninggalkan bengkel. Bapak menutup pintu bengkel dan menyuruh anak gadisnya untuk balik ke rumah dan tidur. Vika pun menurut lalu melangkahkan kakinya ke rumah. Lampu di rumah sudah berkurang, pertanda adik-adiknya sudah masuk ke kamar masing-masing. Vika masuk ke rumah dan menuju kamarnya. Dia merebahkan badannya ke kasur bersiap untuk tidur. Tapi, sebuah panggilan telepon mengagetkannya. Siapa lagi yang meneleponnya kalau bukan Ferish? Vika lupa tadi janji akan menelepon Ferish lagi, tapi ternyata Ferish sudah meneleponnya duluan. Tanpa ragu dia mengangkat panggilan itu. Hanya sebentar saja mereka berbincang, Vika pamit untuk tidur, dia sudah merasa lelah hari ini. Sebuah kecupan jarak jauh diberikan Ferish mengakhiri sesi telepon hari ini. Perlahan tapi pasti hubungan Ferish dan Vika terjalin dengan baik meskipun Vika masih belum mau untuk mengakui, tapi dia tidak pernah menolak Ferish. Dia hanya menyuruh Ferish untuk bersabar. Vika mengambil keuntungan dari hubungan jarak jauh ini. Dia masih bisa melakukan banyak hal yang diinginkannya tanpa harus merasa terikat suatu hubungan jika Ferish dekat dengannya. Di lain pihak hubungan ini membuat Ferish harus selalu menahan hasratnya untuk memeluk Vika, harus selalu merindukan wajah Vika. Asteris, Bangka, Provinsi Babel. Malam ini Ferish harus ikut operasi gabungan, Bea Cukai dan TNI Angkatan Laut AL. Untuk mengagalkan penyelundupan mobil mewah. Setelah selesai menelepon Vika, Ferish bersiap untuk pergi mengikuti operasi itu sebagai tugasnya sebagai kasih intel di kantornya. Ferish menggunakan kaos hitam lengan panjang dengan turtleneck, jaket bomber berwarna hitam, celana jeans navy dan sepatu sneaker navy. Tak lupa dia menggunakan topi bisbol berwarna navy juga. Ferish keluar kamar dan mengetuk pintu asisten rumahnya untuk pamit dan mengunci pintu setelah dia pergi. Sepasang suami istri asli orang Melayu yang tinggal bersamanya terbangun mendengar Ferish yang mengetuk pintu. Mereka sudah terbiasa dibangunkan Ferish tengah malam untuk pergi dinas. Ferish menunggu temannya menjemput di teras rumah. Sang asisten rumah pun dengan setia menemaninya menunggu. Tak lama sebuah mobil operasional kantor KPU BC Bangka berhenti di depan rumahnya. Pak Cip, mungkin saya pulang pagi ya, jadi kunci aja pintunya. Untuk antisipasi saya juga bawa kunci. Maaf ya Pak Cip sudah mengganggu istirahatnya, kata Ferish pada asistennya. Dia pun melangkah keluar rumah dan masuk ke mobil yang menjemputnya. Mereka langsung meluncur titik lokasi yang sudah diinfokan sama pihak TNI AL. Asteris, menurut informasi lokasi tempat mobil mewah itu disimpan di daerah Bangka Center. Informasi yang diperoleh pun benar adanya dalam sebuah gudang yang berisi beberapa kontainer ditemukan 6 mobil mewah masing-masing satu dalam setiap kontainer yang sudah berkarat setelah dilakukan pemeriksaan dari beberapa kontainer yang ada. Mobil-mobil mewah itu dikemas dengan kayu palet. Untuk memastikan mobil mewah tersebut aman dan menyesuaikan dengan kontainer, ban-ban mobil tidak ada yang terpasang. Diduga mobil-mobil mewah tersebut ex-Singapura. Setelah dilakukan pengamanan atas barang bukti yang ditemukan di gudang itu, mereka kembali ke kantor untuk mempersiapkan laporan atas operasi malam ini. Asteris,
Langit sudah mulai terang, matahari pun sudah terbit. Farish dan 3 orang timnya masih berkutat di ruangan mereka menyiapkan laporan dan proses konferensi pers. Mereka tidak tidur semalaman, ruangan sudah penuh dengan asap rokok. Cangkir-cangkir kopi tergeletak di atas meja. Setelah selesai dengan laporan dan persiapan yang diperlukan, mereka berencana untuk pulang dan bersiap untuk konferensi pers mendampingi Kepala KPU BC Bangka. Sebelum pulang mereka beristirahat sebentar karena lelah dan mengantuk sudah menerjang badan mereka. Beberapa menit terlelap tidur, Farish dibangunkan suara panggilan dari HP-nya. Dilihatnya nomor panggilan yang masuk. Ternyata sang mama yang menyuruhnya untuk pulang di libur Natal besok. Ada syukuran menyambut kelahiran anak kakak keduanya. Farish mengiyakan permintaan mamanya untuk pulang, karena dia juga berencana untuk pulang. Belum selesai berbincang dengan mamanya, panggilan dari nomor Vika masuk. Farish pun segera mengakhiri telepon dengan mamanya untuk mengangkat telepon dari Vika. Senyum cerah dipasangnya di layar HP-nya. Melihat wajah Vika yang segar abis mandi membangkitkan semangatnya lagi. "Pagi sayang, seger banget dah mandi ya?" Sapa Farish penuh senyum. "Kamu di mana? Kok belum siap-siap kerja?" tanya Vika dengan alis yang berkerut. "Aku di kantor, dari semalam aku kerja sayang, mau balik dulu mandi terus kesini lagi." "Ya udah balik sana, kusut banget tuh muka, kayak koran bekas bungkus gorengan," ledek Vika. "Ish, jelek amat," kata Farish merajuk menarik bibir dan hidungnya ke atas. Vika tertawa terpingkal-pingkal melihat ekspresi jelek Farish. "Aku kangen kamu ketawa kayak gitu sayang, gemes banget." "Udah ah, balik sana mandi, aku juga mau bersiap." "Oke, bye, love you," ucap Farish mengakhiri sesi awal telepon hari ini. Tanpa disadarinya kedua temannya yang masih di situ tertawa geli melihat Farish bisa sangat lembut dengan cewek. "Gemes banget," ledek kedua temannya lalu tertawa keras bersama saat Farish balik ke ruangan. Mereka dengerin," rutuk Farish dalam hati. "Pulang yuk, dah siang nih." Akhirnya mereka pun pulang bersama. Bab 14. Bangka, Provinsi Babel. Farish diantar teman kantornya ke rumah setelah semalaman mereka bekerja dari operasi gabungan bersama TNI AL lanjut mengerjakan laporan hasil operasi gabungan itu. Pukul 6.28 waktu Indonesia Barat Farish sampai di rumahnya lagi. Turun dari mobil yang membawanya di depan rumahnya yang sudah ramai karena adanya tukang sayur yang magang di depan pagar rumahnya. Dia tidak marah dengan keramaian itu, prinsipnya kalau bisa bantu orang ya akan dilakukan. Keramaian itu juga tidak mengganggunya, malah menguntungkan untuk asisten di rumahnya tidak perlu berjalan jauh untuk belanja. Sebelum masuk rumah tak lupa Farish menyapa beberapa ibu tetangganya yang sedang belanja. Tetangga pun tidak heran jika Farish kadang pulang pagi seperti itu. Mereka sudah tahu profesi Farish. Bahkan kadang rumahnya ramai dengan beberapa anggota Polri dan TNI yang singgah habis tugas. Farish masuk ke kamar dan mandi, bersiap untuk berangkat kerja lagi. Rasa kantuk dan lelah tidak menghalangi dia untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Sudah menggunakan seragam dinasnya, Farish keluar kamar menuju ke dapur. Di sana Mak Cek sang asisten sudah menyiapkan sarapan untuknya. "Acek, enak kali ya pulang kerja capek ada yang nungguin kita." "Pastilah senang mas, makanya cepet nikah mas, biar ada yang ngurus kebutuhan mas Farish. Beda lo mas dengan diurus Acek mah diurus istri." "Yang diajak belum mau, Cek," ucap Farish sambil sarapan. "Orang mana mas? Orang sini bukan, orang Semarang, mau lihat nggak?" tawar Farish sambil membuka galeri foto di ponselnya yang menyimpan foto Vika. Sang asisten mendekati Farish dan menerima HP Farish melihat foto gadis idaman majikannya. "Cantik sekali mas, cepat dilamar mas sebelum diambil orang." "Doakan saja Cek, semoga lancar usaha anakmu ini untuk mendapatkannya." "Amin mas, Acek doakan yang terbaik buat mas Farish ya." "Dah Cek." Farish berangkat ya, assalamualaikum. Farish membawa menggendong ranselnya lalu ke garasi menggunakan helm dan berangkat ke kantornya dengan motornya. Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Bangka. Farish hampir terlambat mengikuti apel pagi. Sampai di kantornya pegawai lain sudah berkumpul di halaman kantor. Dalam apel pagi diberitakan tentang keberhasilan operasi gabungan semalam. Semua bertepuk tangan karena keberhasilan menggagalkan tindakan yang merugikan negara. Selesai apel Farish masuk ke ruangannya yang sudah kembali bersih tidak seperti yang dia tinggalkan 2 jam yang lalu. Farish mengambil berkas laporan lalu menghadap ke kepala. 1 jam lagi konferensi pers akan diadakan. Meskipun semalam sudah laporan dengan telepon tapi laporan tertulis harus dinaikkan ke kepala juga untuk dipelajari.
Pekerjaan Ferish memang menuntut waktu. Kapanpun harus siap untuk bekerja saat dibutuhkan. Sebagai abdi negara untuk menegakkan hukum kepabeanan dan cukai. Konferensi pers berlangsung selama 2 jam. Hasil kerja semalam merupakan kasus yang cukup luar biasa. Negara hampir dirugikan miliaran rupiah dengan penyelundupan mobil-mobil mewah tersebut. Salah satu pencapaian luar biasa untuk Ferish dan timnya serta bekerja sama dengan tim TNI AL. Dengan menggunakan masker untuk menutupi wajahnya, Ferish menemani kepala kantor untuk konferensi pers. Dia tidak dikenali orang demi menjalankan tugasnya jika harus berada di lapangan. Kepala kantor memanggil Ferish ke ruangannya usai konferensi pers. Beliau menyatakan kebanggaannya pada dedikasi dan profesionalnya Ferish. Dan beliau cukup kecewa setelah mendapat laporan bahwa Ferish mengajukan mutasi. Tapi karena alasan Ferish kuat, beliau merestui pilihan Ferish meski dengan berat akan kehilangan pegawainya yang berkompeten. Ferish termasuk orang yang pendiam di kantornya. Bahkan misterius bagi teman kantornya yang perempuan. Ferish memang menjaga jarak dengan perempuan, kecuali dengan Vika, dia akan berubah 360 derajat jika berurusan dengan Vika. Tapi dia seorang yang sangat royal dan loyal dalam bekerja. Teman-temannya suka dengan cara kerjanya. Ferish, selamat ya, tangkapannya luar biasa loh kali ini, ucap seorang wanita dewasa rekan kerjanya. Saat Ferish menyerahkan laporannya untuk diarsipkan. Terima kasih Bu, kerja tim juga. Bukan saya sendiri. Buat merayakan bagaimana kalau kita makan siang bersama Rish, mau tidak? Wah, terima kasih Bu, saya sudah ada janji menemani Pak Kepala siang ini. Ini saya mau bersiap. Ferish pun berpamitan kembali ke ruangannya. Sekaligus menghindari wanita itu. Dulu mata hati Ferish tertutup karena rasa sakit hati karena Camilla, dan sekarang tertutup karena rasa cintanya yang begitu luar biasa pada Vika. Tidak hanya 1-2 wanita yang mendekatinya baik secara diam-diam ataupun frontal. Tapi Ferish tetapkan hati hanya pada Vika. Rish, sudah siap? Tanya kepala kantor yang singgah ke ruangannya sebelum pergi ke lokasi operasi semalam. Siap, sudah Pak, mari. Bersama beberapa pegawai lainnya mereka menuju lokasi. Beberapa personel TNI AL dan tim Ferish masih berjaga di sana mengamankan lokasi agar tidak menghilangkan barang bukti. Asteris. Selesai peninjauan lokasi, rombongan kantor KPU Bea dan Cukai Berdama dan Lantamal TNI AL makan siang bersama. Berucap syukur atas keberhasilan kerjasama dalam operasi semalam. Hubungan baik adalah kunci keberhasilan sebuah kerjasama. Saling mendukung dan memfasilitasi sangat diperlukan untuk kelancaran pekerjaan. Obrolan-obrolan ringan menghangatkan suasana makan siang mereka, dan membantu melepas kepenatan bekerja, setelah semalaman berjuang bersama. Ferish duduk terpisah dari kepala kantor yang ditemani Komandan Laut dari TNI AL. Dia memilih bergabung dengan teman-teman prajurit TNI dalam operasi semalam. Mereka sering bertemu dalam tugas, jadi keakraban pun terjalin di antara mereka. Bahkan hubungan yang terjalin bukan hanya dalam urusan pekerjaan, kadang mereka akan bermain futsal bersama ataupun sekedar makan bersama. Ferish pun menjadi bahan ledekan mereka yang sudah berkeluarga. Karena teman seletingan Ferish sudah banyak yang berkeluarga. Sementara Ferish mengenalkan seorang wanita saja belum pernah. Siang ini pun sama, mereka membahas kata gemes yang tadi pagi diucapkan Ferish saat tak sengaja salah seorang dari mereka mendengar Ferish berteleponan. Gemes desa makamu Rish. Jabatan ada, tampang oke, kendaraan bolehlah. Tapi kenapa belum laku? Kamu gak kepengen seperti kami ini? Hah? Ledek seorang letnan TNI AL. Pasti pengen bro, aku kan normal. Jawab Ferish. Terus kenapa? Aku yakin ada banyak cewek yang mau sama kamu. Pasti tidak akan menolak kalau kamu lamar, sahut prajurit pertama. Gak semua bro, ada satu yang sudah aku lamar, tapi belum ada jawaban. Jawab Ferish sambil menyuap makanan ke mulutnya. Kurang greget kali kamu melamarnya. Terus siapa tadi yang gemes-gemes gitu? Tanya sang letnan. Ya dia itu, yang belum kasih jawaban, dan aku gak berani nanya. Karena terakhir aku tanya malah jadi marah. 2 bulan gak ada kontak, dan aku gak mau gitu lagi, udah jauh putus kontak. Fufet, gak sanggup lagi deh. Mereka yang semeja dengan Ferish tertawa dengan kegalauan Ferish. Orang yang selalu tegas dan terkesan ganas dalam bertugas bisa melau karena seorang cewek. Aku jadi penasaran sama cewek itu Rish, sampai buat kamu bertekuk lutut gitu. Dia jauh tuh di mana? Tanya prajurit pertama. Gak usah penasaran, nanti malah nambah sainganku. Dia ada di kampung halamanku Semarang. Wajar aja kamu galau Rish,
karena kamu jadi kebanyakan menahan hasrat kamu. Farish melemparkan bungkus rokok pada temannya yang meledek itu. Mereka semua lalu tertawa bersama. Sambil makan Farish mengecek HP-nya, tidak ada pesan ataupun panggilan dari Vika. Pesan yang tadi dikirimkan sebelum makan siang juga belum jawabnya, hanya terlihat sudah terbaca. Farish akan menghubunginya nanti begitu sudah di kantor. Kalau sekarang dia menelepon Vika, dia pasti akan menjadi bulan-bulanan temannya yang senang menggoda Farish. Asteris. Kembali ke kantornya, Farish mencoba menghubungi Vika. Tapi tidak aktif, kekhawatiran muncul dalam diri Farish. Tidak biasanya Vika mengabaikan pesannya yang sudah 1 jam lalu, dan sekarang nomornya tidak aktif lagi. "Kamu kenapa Vika?" gumam Farish dalam hati. Asik melamun, Farish dikejutkan sama kedatangan seorang gadis cantik, anak atasannya kepala bidang penindakan. Dia membawakan Farish sebuah kotak. "Kakak sedang sibuk?" tanya gadis itu yang melihat Farish menatap fokus ke komputernya. Farish terbangun dari lamunannya memikirkan keberadaan Vika. Dia menoleh ke pintu dan melihat gadis muda yang baru lulus SMA di depan pintu. Dek, lumayan sih. Udah lama berdiri di situ." Farish bangun dari duduknya dan mengajak gadis muda itu ke ruang tamu runagannya. "Baru saja Kak, Sari disuruh Mama antar ini buat Kakak." Sari duduk di sebelah Farish dan meletakkan kotaknya di meja. Farish membuka kotak yang berisi susunan botol kecil yang bertuliskan huruf China. Farish melihat ke Sari. "Ini buat Kakak." "Apa ini?" tanya Farish heran. Sari menggeser duduknya lagi agar lebih dekat dengan Farish. Refleks Farish pun menjauh. Dia sangat heran dengan gadis muda ini. "Ini vitamin buat jaga daya tahan tubuh dan meningkatkan stamina Kak. Papa semalam cerita kalau Kakak habis lembur, jadi Mama suruh ngirim ini, biar Kakak gak jatuh sakit. Ini Papa bawa dari China loh Kak, pas kemarin kami liburan ke sana." "Oke, bilang sama Mama terima kasih atas perhatiannya. Kakak senang." Farish menutup kembali kotak itu. "Masih ada keperluan lainnya Kak?" tanya Farish sedikit mengusir. "Sari mau undang Kakak untuk hadir di ulang tahun Sari hari Sabtu besok. Sari akan sangat senang kalau Kakak bisa hadir." Seorang staf Farish masuk ke ruangan itu. "Maaf mengganggu Mas, ini berkas yang diminta kemarin sudah lengkap. Tapi tanda tangan kepala belum, Mas Farish ya yang naikkan sendiri." Staf itu melirik ke gadis muda yang dia kenal dengan tatapan jijik. "Gak apa, iya abis ini aku menghadap kepala, mumpung moodnya masih bagus," jawab Farish menerima dan melihat berkas itu sekilas. "Iya Sat, ini ada vitamin dari Pak Kepala Bidang buat kita, penambah stamina. Bagikan deh buat yang lain juga." Farish menyerahkan kotak yang dibawa Sari pada stafnya. Staf itu pun langsung pergi meninggalkan Farish dengan senyum dikulum, menahan tawanya atas tingkah Farish yang secara tidak langsung sudah menolak pemberian gadis itu dengan membagikan ke orang lain. Sari melihat itu cemberut, maksud hati vitamin itu hanya untuk Farish, tapi malah dibagikan. Iya, hari Sabtu ya. Maaf Kakak, sepertinya gak bisa, ada janji soal kerjaan juga." Sari menelan pil pahit ditolak Farish. "Ya sudah Kak, Sari pamit." "Iya, terima kasih ya, bilang sama Mama. Kakak juga mau menghadap kepala." Farish malas meladeni anak ABG yang menurutnya sudah berani menemui dia di kantor untuk urusan pribadinya. Bab 15. Semarang, Jawa Tengah. Pagi ini Vika bangun lebih pagi. Dia tidak sabar untuk mengembalikan mobil yang semalam diantar pegawai Pak Mardi ke rumahnya. Dia sudah siap untuk pergi, tinggal menunggu Raditya yang akan menemaninya. Setelah turun piket, Raditya langsung ke rumah Vika. Sampai di rumah Vika, dia sarapan terus mandi. Raditya sudah membawa baju ganti dari rumah semalam. Selesai sarapan, Vika dan Raditya meluncur ke showroom mobil Pak Mardi. Sebelumnya Vika sudah menelepon Pak Mardi untuk bisa ketemu di kantornya pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dengan senang hati Pak Mardi menyanggupinya, karena Pak Mardi kira Vika menemuinya untuk berterima kasih atas pemberian mobil itu. Dan disinilah Pak Mardi, di kantor showroom mobil Eropanya di kawasan Sriwedari Semarang. Pak Mardi menunggu Vika. Asteris. Vika dan Raditya sampai 10 menit sebelum waktu yang dijanjikan. Vika melihat sudah ada mobil Pak Mardi di depan showroom. Mereka keluar dari mobil bersamaan dan langsung masuk ke dalam showroom. Mereka disambut sopir Pak Mardi yang sudah mengenal Vika. Jadi mereka langsung diantar ke kantor Pak Mardi, sesuai yang diperintahkan kepadanya tadi. Sopir Pak Mardi mengetuk pintu di mana Pak Mardi sudah menunggu. Begitu terdengar suara yang menyuruh masuk, Vika dan Raditya pun masuk. "Selamat pagi Pak Mardi," sapa Vika sopan, meski dalam hatinya dia takut kalau Pak Mardi akan berbuat nekat karena Vika sudah menolak pemberiannya.
Betapa terkejutnya Pak Mardi melihat Vika nongol tidak sendiri, ada seorang berdiri di belakang Vika. Muncul kecemburuan di hatinya, tidak rela Vika berdekatan dengan pria lain. Sungguh sakit hatinya melihat Vika begitu nyaman dekat dengan pria itu, berbanding terbalik saat Vika bersamanya. Pak Mardi berdeham menutupi rasa sakit hatinya. Pagi Afika, ada perlu apa ya, dan pria ini siapa dia? Saya kesini untuk mengantar kembali mobil yang semalam diantar ke rumah saya Pak. Maaf, saya tidak bisa menerima pemberian Bapak. Saya memang tidak sanggup untuk membeli mobil Pak, bukan berarti saya mau menerima pemberian dari siapapun termasuk Anda Pak Mardi. Pak Mardi tidak percaya dengan apa yang barusan dia dengar. Tidak biasanya seorang wanita menolak pemberian sebuah mobil mewah, tapi beda dengan wanita yang kini berdiri di hadapannya. Afika, saya tulus memberikannya pada kamu. Saya tidak tega melihat kamu naik motor kehujanan dan kepanasan. Saya tidak ada maksud lain. Terima kasih Pak, sudah perhatian pada saya, dan saya menghargainya. Tapi ini saya serahkan kembali mobilnya. Mohon dicek lagi, saya pastikan tidak kurang apapun seperti saat diantar semalam. Ini kunci mobilnya Pak, kata Vika sambil meletakkan kunci mobil di atas meja kerja Pak Mardi. Karena saya sudah tidak ada kepentingan lain saya mohon pamit Pak, permisi, ucap Vika lalu melangkah keluar. Vika lalu berpisah dengan Raditya di depan showroom, keduanya menuju arah yang berbeda dengan naik ojek Vika langsung ke kantor, sedang Raditya akan kembali ke rumah Vika untuk tidur. Selepas kepergian Vika Mardi berpikir, untuk mencoba lagi lain kali, mungkin kurang bagus mobil itu. Dia belum mengenal Vika, dia berpikir Vika sama seperti gadis lainnya yang akan rela menyerahkan dirinya karena harta. Asteris, 15 menit perjalanan Vika menuju PT Garuda, dia merasa terhina dengan kelakuan Pak Mardi. Vika tidak ingin dikasihani. Sebenarnya untuk membeli mobil Vika sudah sanggup meskipun bukan mobil yang diberikan Pak Mardi. Untuk mobil city car buatan Jepang sudah mampu dia beli meski harus menguras tabungannya. Tapi menurutnya dia belum melihat seberapa penting sebuah mobil untuk dirinya. Tiba di kantor Vika masih ditatap sinis beberapa orang yang berpapasan dengannya. Pengaruh rumor itu belum reda ternyata, kata Vika dalam hati. Pagi, sapa Vika memasuki ruangannya, dia mencoba untuk membangun semangatnya di pagi ini. Pagi Mbak, jawab anggota timnya kompak. Vika meletakkan sekotak donat mini yang dibelinya dalam perjalanan ke kantor tadi. Seisi ruangan langsung bersorak riang. We love you boss, kata mereka kompak sambil membungkukkan badan. Membangun kebahagiaan mereka tidak perlu dengan hal yang terlalu muluk. Begitu di dalam ruangan pribadinya Vika menyalakan komputer, membuka aplikasi musik lalu memutarnya. Lagu yang dipilihnya deretan lagu dari band asal Irlandia Boyzone, dengan volume sedang lagu-lagu The Moffats mengalun merdu mengiringi aktivitas rutin mereka. Telepon di ruangannya berdering, sudah diangkat sama Asih. Bak, disuruh ke ruangan Bu Lydia. Oke, Vika mengambil pena dan buku agendanya. Mobil Pak Mardi sudah terlihat lewat belum tadi? Tanya Vika khawatir jika dia bertemu Pak Mardi di ruangan bosnya lagi. Belum kelihatan ada mobil lewat dari tadi Mbak, kata Pugu. Ya udah, aman kalau gitu, aku males lihat mukanya. Aku temui bos dulu ya. Selepas Vika keluar ruangan Pugu berceletuk Pak Mardi yang cakep aja Mbak Vika malas lihatnya. Gimana dengan kita Mas Pras? Sudah ndak usah gibahin bos sendirilah, kita makan donat ini biar semangat. Aku penasaran dengan pria yang beberapa hari ini sering telepon Mbak Vika, panggil sayang gitu. Iya aku pernah gak sengaja melihatnya pas Mbak Vika weekend sebelum pulang, ganteng banget mas. Mirip artis Korea, kata Asih. Pantas aja Pak Mardi ditolak, Mbak Vika ada punya pilihan sendiri. Pugu sambil mengangguk kepala dan makan donat. Ruangan direktur berada di kantor utama yang terletak di depan ruangannya. Untuk masuk ke ruangan direktur melewati ruangan kecil lainnya. Di depan ruangan Mbak Maya, Vika dihentikan Mbak Maya. Vik, kamu juga dipanggil? Tanya Mbak Maya agak berbisik. Iya, kenapa? Lagi bad mood dianya? Tanya Vika dengan bola mata mengarah ke ruangan direktur. Iya, baru saja nongol tapi rautnya gak friendly, yuk masuk. Mereka mengetuk pintu kayu bertuliskan direktur, terdengar suara Bu Lydia menyuruh masuk. Mereka berdua masuk. Duduk, perintah Bu Lydia singkat. Sambil membawa selembar kertas Bu Lydia duduk di depan mereka. Lalu menyerahkan kertas itu kepada Mbak Maya. Kain sample kita dari China ditahan di Bea Cukai Bangka. Bangka Bu? Tanya Vika terkejut. Menurut rute yang mereka kirim harusnya paket kita langsung ke Wonogiri Bu, tidak lewat Bangka. Iya, saya sudah cross-check dengan supplier di China.
Ternyata pihak kargonya yang salah, keteledoran anak buahnya dan ada dokumen yang tidak lengkap. Saya tidak mau tahu, kain itu harus sudah ada sebelum saya ke Yogyakarta. Jadi, hari ini kalian ke Bangka temui perwakilan kargo mereka yang di sana. Vika dan Mbak Maya saling pandang. Iya Bu, siap, jawab Vika. Kalau sudah tidak ada lagi kami undur diri Bu. Vika dan Mbak Maya keluar ruangan dengan lesu. Mereka melangkah masuk ke ruangan Mbak Maya. Vik, gimana ini? Anakku lagi demam, lakiku juga lagi ke Surabaya. Baru aku rencana mau izin nanti habis makan siang, ini malah disuruh ke Bangka. Vika menatap sahabatnya dengan iba, dia bisa merasakan kegelisahannya. Kita siapkan dulu dokumen yang perlu kita bawa Mbak, nanti kita menghadap lagi, biar aku sendiri aja yang berangkat, kata Vika sambil menggenggam tangan Mbak Maya untuk menenangkan. Serius Vik, kamu gak keberatan ke sana sendiri? Kamu kan belum pernah ke Bangka. Gak apa Mbak, tapi pesankan aku hotel yang strategis ya, jawab Vika dengan kedipan mata dan senyum mengembang. Iya, pasti, Mbak Maya paham maksud Vika, tempat strategis untuk foto dan makan enak juga belanja murah. Semua dokumen sudah lengkap, tiket dan hotel pun sudah siap. Sebelum makan siang mereka menemui Bu Lydia lagi. Untuk laporan dan minta izin bahwa Vika sendiri yang berangkat ke sana. Bu Lydia tidak masalah kalau Vika agak keberatan. Keberangkatan Vika sore, dengan pesawat yang transit ke Jakarta dulu jadi butuh waktu hampir 6 jam untuk sampai di Bangka. Vika membagi tugas dulu dengan timnya, secepatnya dia akan balik kalau urusan sudah selesai. Lalu di jam makan siang Vika pamit pulang pada timnya. Dia harus berkemas dulu, asteris. Beruntung keadaan ibu sudah membaik, jadi Vika tenang untuk pergi. Vika berangkat ke bandara diantar Raditya yang memang lagi dia tidur di rumah Vika. Ibu, gak apa kalau Vika berangkat. Gak apa nak, ibu sudah sembuh kok, kamu yang harus hati-hati di tempat orang. Vika mengangguk dan memeluk ibunya. Lalu Vika ke bengkel dan pamit pada bapak. Raditya sudah menunggu di mobil. Mereka pun berangkat. Vika lebih memilih menunggu di bandara karena takut ketinggalan pesawat. Karena tidak ada lagi pesawat lain lagi hari ini. Sampai di bandara Raditya hanya menurunkan Vika di depan pintu keberangkatan, tidak menunggunya sampai masuk. Hati-hati ya say, kata Raditya sebelum Vika turun dari mobilnya. Vika pun dari mobil dan melambaikan tangan pada mobil Raditya yang langsung pergi. Vika masuk ke bandara untuk cetak tiket lalu check-in. 1 jam lebih awal Vika sampai dari jam keberangkatan. Pesawat tiba tepat waktu, Vika melangkahkan kakinya menuju kabin pesawat setelah melewati periksaan boarding pass. Pesawat dari Semarang akan tiba di Jakarta sekitar 20 menit perjalanan. Lalu Vika akan berganti pesawat di Bandara Soekarno, Hatta Jakarta untuk melanjutkan perjalanannya ke Bandara Bangka. Sekian dulu ya bosku, semoga sehat selalu untuk kita semua. Bersambung.